Sadar gak sih, seiring bertambahnya zaman, nilai-nilai Pancasila mulai luntur dari semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara. Ditambah kini memasuki era globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang dengan pesat. Hal ini itu dapat mengikis nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, saya, Kaori Sachio dengan NIM 230711052 dari Prodi S1 Teknik Kimia kelas C, saya akan membahas tentang ancaman eksistensi Pancasila di era globalisasi. Pancasila merupakan paham dan karakter masyarakat Indonesia di mana semua karakteristik nilai-nilainya sudah berperan secara nasional, serta menjadi dasar peradaban bangsa. Lalu bisa dikatakan, jika nilai-nilai yang berada pada Pancasila tersebut ialah wujud dari pengaktualisasian atau cita-cita atau tujuan hidup bangsa. Adapun ancaman eksistensi Pancasila itu sebagai berikut. Yang pertama itu intoleransi atau degradasi sosial keagamaan, di mana adanya pandangan yang berbeda tentang etnis dan agama, sehingga memicu konflik antar etnis dan agama. Selanjutnya, Pancasila berfungsi integratif, di mana banyak yang mencampur aduk pengertian sebagai warga negara dengan posisi sebagai anggota kelompok etnik, budaya, bahasa, dan agama. Dampaknya bukannya tunduk kepada Pancasila dan konstitusi negara, tetapi justru menggugatnya. Selanjutnya itu ada tantangan dari luar negeri, di mana masuknya paham-paham yang lain yang membuat masyarakat itu merasa Pancasila itu dapat digantikan oleh ideologi-ideologi tersebut. Contohnya seperti ideologi komunisme dan liberalisme dan lain sebagainya. Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, menyatakan ada 3 ideologi yang berpotensi mengancam keberadaan Pancasila, yaitu pan-islamisme, komunisme, dan ultranasionalisme. Selanjutnya itu ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial, di mana masih adanya kesenjangan sosial tersebut. Masyarakat merasa Pancasila itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ingin menggantinya menjadi ideologi lain yang dirasa bisa menyelesaikan masalah ini. Radikalisme dan ekstremisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas, yang menimbulkan korban yang bersifat massal atau kerusakan pada objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan ekstremisme adalah kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrim atau ekstremisme, di mana cenderung berpikiran tertutup, tidak toleransi, anti demokrasi, bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lemahnya pemahaman Pancasila. Selanjutnya, kemudahan akses informasi di media sosial juga menjadi ancaman bagi ideologi negara Pancasila. Dengan kemudahan untuk membagikan informasi, hoax atau kabar bohong dapat disebar dengan cepat. Hoax dapat digunakan sebagai alat propaganda. Salah satu hoax yang sering beredar adalah ancaman asteroid menghantam bumi hingga menyebabkan kiamat. Nah, sekian penjelasan dari ancaman eksistensi Pancasila di era globalisasi. Kita sebagai warga negara sebaiknya memperdalam pendidikan Pancasila sehingga kita dapat menghadapi ancaman-ancaman terhadap eksistensi Pancasila, gak hanya di era globalisasi ini, tapi juga di era-era selanjutnya, sehingga kita dapat menghadapi ancaman dengan lebih bijaksana. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila
ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.